Apa alasannya? Makruh hukumnya perempuan itu mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya itu hukumnya makruh. Alasannya li'anna baqa'ahu yuzinuha. Karena tetapnya atau terpeliharanya rambut bagi perempuan itu yuzinuha, menghiasinya sebagai hiasan. Nah, seperti ini kita pahami ya. Karena kita mempunyai usul fikih, melihat mudaratnya, melihat mafsadah dan maslahahnya. Kitab itu jangan dipahami begitu kita melihat seperti ini langsung haram semua atau makruh semua. Lihat konteksnya tadi itu, keadaannya bagaimana. Misalnya di sini disebutkan perempuan itu dimakruhkan untuk mencukur rambutnya karena rambut itu hiasan bagi perempuan. Untuk perempuan itu hiasan ya. Tapi konteksnya keadaan pada saat itu perempuan pada saat ini misalnya ya, perempuan misalnya santri ini. Kemudian dengan adanya rambut yang panjang-panjang itu, kemudian yang tidak terurus, alat bulat ya. Alat bulat kemudian ntar ke kanan, ke cuko, ke senase, berngabber karena tidak terurus misalnya. Itu kan sudah mudarat. Maka sudah lebih baik dipotong, lebih baik diperpendek, lebih baik dipotong. Tidak lagi berlaku hukum makruh. Maksudnya makruh ini apabila dipotong akan intinya kalau dipotong akan merusak keindahan. Intinya seperti itu. Tapi keindahan itu akan hilang kalau dengan mempertahankan keindahannya itu akan menarik kemudaratan. Ya, contohnya seperti tadi, memang indah, rambutnya sampai di sini misalnya indah. Tapi kalau seret sebentar seret noro kapio begitu. Sehingga ketika nyapu berterbang antar ke cuko, antar ke pelapa, antar ke nasi. Sehingga ketika kita makan, ada rambut ini. Kita makan ini sampai masuk ke tenggorokan, ditarik ternyata panjang. Itu kan bahaya seperti itu. Apalagi marung. Coba kalau kalian marung misalnya, pasti tidak akan kembali lagi. Kalian buka warung, kemudian baru nasi. Begitu ada temannya makan, orang lain makan, kemudian ada rambutnya. Enak-enaknya makan pas ada rambutnya, masuk ke tenggorokan. Jijik, kalau nggak muntah, ya kalau orang jijian biasanya muntah itu. Kecuali orang yang tahan ya. Orang yang kuat, mungkin jaga aja mungkin ya. Atau lapar sarah, jaga sini kalau tak berapa lah. Udah lapar sarah. Jadi itu juga harus dipahami. Yang saya maksud tadi itu supaya pahami sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya maksudnya. Artinya tidak polos, dipahami seperti ini. Kemudian yang kedua, warodditibin, waroihanin. Ini yang dimaksud mengembalikan wewangian. Makruh hukumnya ketika kita diberi harum-haruman misalnya minyak, kemudian kita menolaknya. Misalnya ketika konjangan biasanya kenduri, mahalul qiyam, kemudian ada yang mau nyemprot, kemudian kita tolak misalnya, tidak mau, itu hukumnya makruh ya. Berarti menolak yang harum-harum, padahal harum-haruman itu hukumnya sunnah ya. Jadi warodditibin, menolak harum-haruman, yaitu ketika ada orang memberi harum-haruman kepada kita kemudian kita menolaknya. Ya kecuali misalnya harum-harumannya gak pas dengan kondisi kita, terlalu nyengat misalnya, bau menyanoreng mate misalnya, belum ngot, tak nyaman, dia kok mabuk misalnya. Nah, tapi kalau bisa sehalus mungkin menolaknya ya. Maaf saya gak biasa, jangan katakan
Bu, mak beceng ngajari tangkot aku aja kok, tak kuat bau ngajari ngelengat sarah. Gak usah seperti itu. Mungkin semua orang yang boleh tak biasa ngopinya menyangan ikan. Lebih indah didengari. Waraihan dan bunga, ya, waraihan dan bunga. Alaman ingatasi wong yuhdi kang memberi hadiah sapa man. Alaman ingatasi wong yuhdi kang memberi hadiah sapa man. Makruh hukumnya menolak pemberian harum-haruman dan bunga terhadap orang yang memberinya. Wa harramu khitab sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin lalil jihad. Wa harramu lan para ulama khidab sya'rin menyemir rambut. Khidab sya'rin menyemir rambut. Haram hukumnya ulama mengharamkan kita untuk pakai semir rambut bisawadin dengan hitam. Semir rambut hitam itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena kalau sudah masanya tua gak boleh disemir karena akan kembali menjadi muda. Ya, artinya menutupi pemberian Allah berupa masa datangnya ketuaan itu. Ya. Lirojulin wa muraatin, baik laki-laki maupun perempuan. Lirojulin kadwi wong lanang, wa muraatin lan wong wadon. Lalil jihad, ora krono jihad perang. Lalil jihad, ora krono berperang. Kalau perang ya jangan ya. Umpama ada uban malah wajib harus disemir hitam. Kalian masih umur 30 misalnya, kalian jadi tentara umur 30 atau belum 40 atau 40 atau bahkan 50 tapi masih kuat dibutuhkan untuk bertempur, untuk berperang. Ubannya banyak, kalian masih jadi tentara untuk berperang. Kemudian bebannya banyak kok nyerupuk, kalian biarkan. Kok mau sembuh? Lo tuh rela wae. Atau wae ya deki tendang sekone lo rebu lah ya. Harus semir biar kelihatan muda sehingga berwibawa. Kena gagah di tentara. Padahal muda gini. Jadi lihat situasinya. Ya. Orang tua jadi tentara, haram mereka tahu ya makruh cuma pakai semir hitam. Lihat keadaannya. Ya. Kalau kalian perang, ya harus dihitamkan rambutnya. Ya. Dalam kondisi seperti itu. Atau misalnya kalian berdakwah di tengah-tengah orang yang orang Kristen misalnya, orang kafir, orang Yahudi. Mereka supaya tidak meremehkan kita, padahal kita sudah tua, kita mau berdakwah di sana supaya kita tampak berwibawa dan tidak dipermainkan oleh mereka. Boleh pakai semir itu supaya terlihat masih semangat, gagah dan patut untuk ditemani misalnya, didampingi dan seterusnya. Jadi lihat seperti saya sampaikan, lihat konteksnya, lihat keadaannya, lihat tuntutannya, lihat zamannya dan lihat tempatnya. Sama halnya dengan kalian misalnya rekreasi ke Jatim Park misalnya, atau di Ancol, atau di tempat-tempat keramaian. Ya gak usah pakai songkok haji seperti ini, sarungan. Kopi orang terselawatan majelis di masjid kena. Ya harus menyesuaikan, pakai celana, pakai kacamata hitam, pakai topi, kemudian pakai kaleng di taruh depannya, pakai gitar. Depannya taruh kaleng, pakai gitar, mainan gitar, kan pada oleh besar.
Ya lihat situasinya, tadi bese daripada mencuri ya. Semula tadi bese misalnya. Tadi gitar, mulai tak bisa mulai dengan coba minta todus misalnya. Nyare po ceplo itu anu apa itu? Botola kecap itu, bolong gesek-gesek nah. Masalah tak munyi kan banyak orang tak munyi suara itu. Gesek-gesek saya teguh. Nang bung itu nang sopir. Ntar ke supir lah itu. Beri lah saya bula. Oleh 2.000, oleh 2.000. Oleh 50.000 mau oleh lah ya terus lagi lah. Sampai 200.000 sejuta kata akiannya man itu. Tapi mulai sampo, pencet 1.000-an wah 2.000-an. Port nyemprot lah manusia ya. Macam-macam lawan orang. Pus kepus meleh, pus kepus 5.000-an. Pus kepus, ya udah apa-apa kepus ya. Tapi itu kreatif ya, kreatif. Orang cari duit ya. Kalian harus paham, jangan ucap kesoon ya. Orang pus ini kesoon ki macam pratik. Kesoon biar macam bagus pratin biar teroling kenceran masuk surga ki. Mun sekalian mungkin ki maklum, mun etom itu orang mak karena pancet semua jangan itu orang boleh mak 3 kali rila ngucap kesoon payah karen ini. 3 kali ya arah. Kadang orang tak paham kadang. Macam Gus Bok sering dina kena ya anu tang mobil ka jana kotor ya bersihin ya. Kesoon ki. Tak beri apa kesoon. Babul wudu. Mujibuhul khariju min sabili wa yramaniyin mujibit tausili. Mujibuhu utawi perkara kang mewajibkan wudu. Mujibuhu utawi perkara kang mewajibkan wudu iku al kharij perkara kang metu. Iku al kharij perkara kang metu min sabilin saking dalan. Maksudnya min sabilin saking dalan hubul lan dubur. Sesuatu yang mewajibkan wudu yaitu pertama al khariju min sabilin, sesuatu yang keluar dari jalan. Maksudnya jalan depan, jalan belakang, kubul dan dubur. Apa saja ya? Wa yuramaniyin kecuali mani. Wa yuramaniyin sakliyani mani. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu mewajibkan wudu kalau kita mau sholat ya. Kecuali mani, tetapi mani ini mujibit tausili kang mewajibkan mandi. Artinya yang diambil yang lebih besar. Tidak wajib wudu tapi wajib mandi bagi yang keluar maninya. Pokoknya keluar mani itu wajib walaupun tidak melakukan. Kalian mimpi keluar mani. Keluar mani itu saja wajib mandi. Yang mewajibkan mandi. Jadi saya ulangi, yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu al khariju min sabilin, apa saja yang keluar dari dua jalan, yang depan ataupun yang belakang. Yang keluar apa saja? Ya, misalnya ada masalah dengan kemaluan kalian, bocor ya. Sel tubuhnya bocor sehingga minum Sprite, begitu minum Sprite langsung keluar. Ya, keluarnya persis Sprite misalnya.
persis sprit ngeblong ya, langsung keluar warnanya, baunya, rasanya juga tetap, maka tetap batal wudunya. Atau keluar dari belakang, misalnya keluar cacing, keluar sebentar, betul-betul, kembali lagi, batal. Ya, walaupun kembali lagi, kan ada ya cacingan itu keluar, beli boleh, batal wudunya, ya batal wudunya. Atau habis makan jagung, nono jagung, bakar jagung, kemudian langsung berak. Begitu berak ada yang keluar persis jagung yang baru dimakan itu. Ya, yang keluar duluan jagungnya itu, yang lainnya belum keluar. Ya, cungu mak, kang jagung duran mana? Batal wudunya walaupun yang lain belum keluar. Ya, pokoknya apa saja yang keluar sudah. Uang misalnya, kalian ada kelutok uang, ya begini buat mainan yang kecil-kecil itu langsung eman misalnya, eman, kok eman kepesero benar. Kemudian kalian tidak ke WC tapi di pohon jagung ya, di tengah. Yambe kekerut ya. Pas keluar rungku WC batal. Walaupun hanya uang tok yang, apalagi keluar dengan temannya. Ya. Keluar dengan wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Batal. Intinya apa saja yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang semuanya batal. Kada zawalul akli, begitu juga yang membatalkan, yang mewajibkan wudu, zawalul akli, hilangnya akal. Zawalul akli, hilangnya akal. Sebab apa saja, pokoknya hilang akalnya batal. Misalnya karena mabuk, batal. Atau karena minum pil kemudian pusing, hilang konsentrasinya, akalnya. Atau karena tidur yang tidak tetap tempat duduknya. La binaumi kulli mumkinin, la tidak ora batal binaumi kulli mumakkinin, kelawan atau sebab turu saben-saben wong kang tetap tempat lunggui. La binaumi kulli mumakkinin, la ora binaumi kulli mumakkinin, sebab turu saben-saben wong kang tetep panggonani. Ini yang banyak ini kalian ini subuhnya itu ya, perhatikan. Tak usah kok mangko ya. Betal. Rasakan kalian kalau sudah tidurnya begini, kalian miring begini atau begini misalnya, atau begini, tidur begini, batal. Ya, perhatikan. Batal gak sah sholatnya. Ya. Yang tidak batal itu kalau walaupun nyandar ya, tapi tetap begini. Begini misalnya. Tak gulian sekalian. Itu menunjukkan hanya sebentar macam itu. Kalau mas tak agulian, bid'ah bidan, elang pikirna, elang akal, pasti itu aguli. Ya, teleng kene sakone. Begini. Nah, ngakak lah. Ya. Mau ngangkat seperti ini batal sudah. Pokoknya teleng begini batal sudah ya. Walaupun satu kali, tahu saya begini. Jagain dia kanjana. Kalau tangar lah. Ya, harus dirasakan sendiri, tahu saya kalau tangar, betal itu sudah ya. Mulai terkerjat berarti dirinya sudah tidur. Langsung ambil wudu. Tahu usah PA pena. Pena. Tahu usah PA pena aja pengiran itu urusan pengiran ya. Walam sumroatin rojulu. Walam yang ketiga, walam sumroatin rojulu. Walam sumroatin lan cemii wong wadon, rojulun wong lanang. Asalnya wa rojulun lamsu
imro'atin, yaitu laki-laki yang menyentuh perempuan. Sama-sama batal, yang perempuan batal, yang laki-laki batal. Ini menurut madhab Syafi'i. Di kata lamasah itu diartikan menyentuh. Tapi kalau madhab Hanafi itu tidak batal. Imam Malik tidak batal. Imam Malik itu batal kalau bersahwat. Kalau Imam Malik. Jadi kalau kalian salaman misalnya syahwat dengan perempuan maka batal. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah syahwat atau tidak batal, karena ini maksud dengan lamsu menyentuh dalam Al-Qur'an itu artinya berjima ya, melakukan hubungan suami istri, baru itu batal. La mahramin wallahu alam bisawab. Rabbi bangfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa mu'afati Rabbi bangfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi